Kisah seorang putri yang meminum susu serigala. Eleanor Elizabeth Amalia Magdalena lahir pada tanggal 20 Juni 1682. Ayahnya adalah Ferdinand August, Duke of Sagan, dan ibunya adalah Margravine Maria and Wilhelmine of Baden-Baden. Pada tanggal 6 Desember 1701, Princess Eleanor menikah dengan Adam Franz Karl Eusebius, Prince of Schwarzenberg. Eleanor dianggap sebagai wanita yang cantik, cerdas, dan kaya raya. Ayah Adam, yaitu Ferdinand, menginginkan mahar Eleanor sebesar 20.000 gulden. Kemudian, ayah Eleanor yaitu Ferdinand August menjalankan rencana liciknya tepat sebelum ibu Eleanor meninggal. Bahkan, dikabarkan jika Ferdinand August telah merencanakan pembunuhan istrinya sendiri. Ferdinand August membayar mahar putrinya sebesar 3.000 gulden dan berjanji untuk membayar sisanya dengan mencicilnya secara teratur. Setelah menikah, Eleanor pindah ke Kastil Krukows bersama suaminya pada tahun 1701, di mana kastil ini dinobatkan sebagai salah satu kastil terbesar dan termegah di Eropa. Untuk menghabiskan waktu, pasangan tersebut mengatur acara berburu dan mengadakan pesta karnaval. Adam menghabiskan banyak waktu untuk berburu sementara sang putri dibiarkan dengan kesibukannya sendiri, karena Eleanor sangat mempercayai sihir dan kekuatan gaib. Tidak lama setelah itu, ayah Eleanor yaitu Ferdinand August menikahi saudara Adam sebagai istri keempatnya. Sebagai kepala keluarga, Adam harus membayar mahar saudara perempuannya tepat waktu. Sementara ayah Eleanor justru masih berhutang mahar kepada Adam. Adam yang kesal mengatai ayah mertuanya sebagai penipu dan berkata Tuhan akan memberinya hukuman. Pada tahun 1706, Eleanor melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Maria Anna. Adam tahu jika istrinya Eleanor memiliki kesuburan rendah dan sangat sulit untuk hamil lagi. Keduanya merasa cemas karena belum memiliki anak laki-laki. Menurut rumor pada waktu itu, Eleanor mengambil segala macam pengobatan untuk hamil, seperti air mani, darah, jeroan mentah, beberapa spesies hewan, dan tanduk unicorn yang sebenarnya adalah tanduk paus marwal. Dan seluruh pengobatan ini tidak berhasil. Eleanor menderita alergi terhadap cahaya dan hanya bisa meninggalkan tempat tinggalnya diam-diam di malam hari. Eleanor sangat putus asa karena ia tidak kunjung memiliki pewaris. Ia sudah melakukan pengobatan dokter dari seluruh kekaisaran, tapi tidak membuahkan hasil. Jadi, dia beralih ke praktik yang lebih gelap dengan memelihara sekawanan serigala di ruang bawah tanah kastil untuk diambil susunya. Pada masa itu, diyakini bahwa mengkonsumsi susu serigala akan membantu menghasilkan anak laki-laki. Hal ini berkaitan dengan mitos Romulus dan Remus yang dibesarkan oleh serigala. Sehingga selama musim berburu, para tamu dilarang membunuh serigala dan sebagai gantinya mereka akan menangkap dan mengunci serigala untuk sang putri. Pada tahun 1722, Eleanor mendapatkan keajaiban ketika dokter menyatakan dia hamil. Dan beberapa bulan kemudian, Joseph Adam akhirnya dilahirkan. Semuanya berjalan dengan baik hingga pada tahun 1732. Eleanor akhirnya berhasil mendapatkan anak laki-laki ketika ia berusia 41 tahun. Namun, keberhasilannya melahirkan pada usia yang tidak produktif dianggap oleh banyak orang sebagai keajaiban dan hasil sihir. Semua orang tahu tentang apa yang Eleanor alami. Pihak gereja bahkan memberikan ceramah untuk Eleanor agar ia tidak memelihara serigala. Hewan itu dianggap sebagai hewan setan yang dikirim oleh setan untuk menanamkan teror pada umat manusia. Sementara di beberapa daerah, serigala dianggap sebagai vampir yang akan bermetamorfosis. Masalah terjadi ketika Charles VI Holy Roman Empire mengundang Adam untuk pergi berburu keluar Praha. Saat itu, Charles dan Adam berjarak sekitar 200 kaki dari satu sama lain. Ketika Charles yang rabun jauh menembak seekor rusa dan malah meleset menembak Adam yang membuat Adam meninggal. Dalam wasiatnya, Adam melarang orang-orang menyalahkan sang kaisar. Charles VI merasa sangat bersalah atas kejadian ini. Dia kemudian membayar pensiunan Eleanor sebesar 5.000 gulden dan membawa putra tunggal mereka, Joseph Adam, untuk dididik di istana.
Eleanor sangat berduka atas kematian suaminya, dan sekarang ia harus berdamai dengan putranya yang dibawa ke istana. Selama tahun terakhir hidupnya, tercatat bahwa ia semakin lemah karena kehilangan berat badan dan menjadi pucat. Dia sangat kesakitan saat mengalami masalah tidur, bahkan rakyat di sekitar kastil sering mendengar jeritan Eleanor yang menyakitkan. Ketika mengetahui bahwa dia akan segera mati, Eleanor pergi ke kastil keluarganya di Vietnam dengan harapan dia akan mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Dia memesan sejumlah besar obat-obatan tradisional, menghabiskan sebagian besar uangnya untuk melakukan hal ini, dan memiliki banyak hutang pada saat kematiannya. Ketika ketakutan terhadap vampir melanda Eropa Tengah, orang-orang desa menjadi histeris dan menyebarkan rumor yang tidak menyenangkan terhadap putri. Bahkan, sampai meninggal, Eleanor tidak dikuburkan bersama keluarganya dan tidak ada yang menghadiri pemakamannya, termasuk putranya, Joseph Adam. Orang yang hadir hanya 11 orang miskin dari desa yang ia perintah, dan merekalah yang mengantarkan Eleanor ke makamnya. Terdapat teori mengapa wasiatnya untuk dimakamkan di sisi anggota keluarganya tidak dapat dipenuhi. Hal ini didasarkan pada sebuah makalah pada abad pertengahan yang mengklaim bahwa selama transformasi, vampir akan mulai menyerang mayat di dekatnya. Bagaimanapun juga, sangat tidak baik untuk memperlakukan seorang bangsawan yang sudah meninggal dengan cara seperti itu. Setelah kematiannya, Eleanor diotopsi untuk membuktikan rumor yang beredar jika ia seorang vampir. Saat itu, sangat tabu bagi orang biasa, apalagi kaum bangsawan untuk dibedah dan ditambah dengan biaya yang sangat besar. Setelah penelitian lebih lanjut, tumor seukuran bola kecil ditemukan di daerah ususnya, dan organ dalamnya mengalami atrofi. Atrofi adalah kondisi ketika jaringan otot berkurang sehingga tampak lebih kecil dari biasanya. Dokter modern menyimpulkan bahwa sang putri meninggal karena kanker serviks. Penyakit Eleanor telah dirahasiakan karena status bangsawannya. Seseorang yang menderita kanker tentu saja membuat penderitanya menjadi kurus, pucat, dan meninggal dengan cepat. Tapi masalahnya, pada masa itu, jika mereka tidak menemukan alasan untuk penyakitnya, maka pasien akan didiagnosis menderita penyakit supranatural. Pada tahun 2000, ketika rekonstruksi sedang berlangsung, peneliti menemukan sejumlah kuburan tua abad ke-18. Tapi 3 di antara mereka memicu minat tim peneliti karena posisi mayat dan orientasi kuburan yang berbeda. Kerangka pertama adalah kerangka pria yang dipenggal. Kerangka kedua adalah seorang pria yang makamnya ditutupi dengan batu untuk mencegahnya keluar. Sementara kerangka ketiga menunjukkan jika jantungnya telah ditusuk dengan pasak. Diketahui jika mereka bertiga telah melakukan bunuh diri, karena kepercayaan masyarakat bahwa itu adalah salah satu cara untuk menjadi vampir yang hidup abadi. Menurut ritual vampir, kerangka orang yang bunuh diri harus dipisahkan di antara kepala yang diletakkan di antara tulang-tulang kaki. Sementara dadanya harus ditembus dengan kayu. Eleanor dipercaya sebagai akar Leonor, karya August Burger. Ini adalah cerita tentang pengantin wanita yang mengutuk langit ketika pengantin prianya terbunuh, dan kemudian bergabung kembali dengannya dalam kebahagiaan dalam pertemuan tersebut. Dia tidak menyadari bahwa sang putri sudah menjadi mayat hidup. Kehidupan unik Eleanor sangat mempengaruhi karya seni pada masa itu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you di next video.